Hari ini kami dari kelompok 2 akan berbincang-bincang dengan Pak Gus Indra Harisandi sebagai pengurus DPD Golkar Jabar dan pengurus di Timses Bapak Syakur dan Ibu Putri di kontestasi Pilgub Pengarang. Untuk pertanyaan pertama, apa titik konsul utama Pak Gus Indra bergabung dengan Timses di Kota ini? Pertama bahwa Pak Syakur calonkan oleh Partai Golkar dan saya adalah kaum Partai Golkar, maka harus tegak lurus terhadap apa yang diperintahkan oleh Partai Golkar. Yang kedua bahwa saya harus menyempati 10 tahun kan menyempati Golkar. Nah hari ini ketika Pak Syakur ditugaskan oleh Partai Golkar sebagai bupati, maka menurut itu muncul berapa begitu sepakat karena Pak Syakur dan Deputi Islam pasangan ini satu dari Golkar, yang kedua dari milenial. Ini yang luar biasa. Yang berikutnya, apa yang menurut Pak Gus Indra menjadi keunggulan bupati yang Tadi itu satu Pak Syakur ini didukung oleh Murah Maju di partai-partai. Ini sangat ada sebuah sejarah di Garut pertama kali dalam sejarah pilkada langsung. Seorang bupati didukung oleh 14 partai politik, 8 partai politik parlemen, sisanya adalah partai politik yang non parlemen. Artinya bahwa partai politik yang tidak mempunyai anggota DPRD di DPRD kemudian. Yang kedua, unik yang dan yang empat. Karena selama ini bupati ini kan diberi dari orang politisi. Nah hari ini Garut kemudian seorang bupati dari seorang teknokrat, dan yang kedua wakilnya adalah seorang businessman, businesswoman. Ini yang menjadi keunikan antara pasangan santri ini, satu putri ini. Dan memang Garut membutuhkan dua orang ini untuk melanjutkan, bukan melanjutkan ya, memberikan kontribusi terbaik Pak bagi undang-undang. Ini kan kemarin Pak Gus Indra ini tergabung di Timses. Bagaimana proses penyusunan strategi kampanye yang dilakukan dalam jadi begini, Timses ini ada dua, satu tim itulah tim gabungan. Tim gabungan ini yang isinya berbagai macam kader-kader partai yang ditunjuk oleh partai politik untuk Pak Syakur. Saya ada di bagian protokolnya Pak Syakur. Karena setiap hari saya harus mendampingi beliau kampanye ke manapun saya coba. Apa yang proses penyusunan strategi kampanye? Proses penyusunan strategi kampanye ini dibagi dua. Karena Pak Syakur ini kan berasal dari seorang ulama ya. Kakeknya Pak Syakur ini kan dibagi dua. Pak Syakur di bagian yang santai, kemudian sebagainya. Itu di bagian yang milenial, kayak dari orang kan juga ya mungkin orang muda. Jadi Pak Syakur sambil soalnya Pak Sauli kan sudah kan. Nah ini yang menjadikan di bagi dua anggota itu. Teh Putri pengurus milenialnya, Pak Syakur ini sehingga dua-dua ini nyambung. Saling mengisi lah. Ada 15. Selanjutnya mungkin tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim sukses dalam memenangkan strategi. Tantangan tentu saja adalah paslon yang lain. Yang kedua adalah tantangan untuk meyakinkan secara masyarakat Garut bahwa ini loh bukan seharian, itu lain dengan program-programnya, dengan visi-misinya dan sebagainya. Alhamdulillah ini juga keberhasilan Pak Syakur di luar dugaan, tim saya, di luar dugaan tim survei. Kami tidak melihat sampai 30%. Tidak. Rudi saja, ketika 2 kali dia jadi bupati, itu tidak mencapai 80%. Pak Syakur ini tidak luar biasa. Artinya apa?
kepercayaan masyarakat Garut terhadap putri dan satu dan putri itu sangat luar biasa. Nah, makanya begitu proses ini berhubung bersama-sama kompak nanti untuk mengawal itu karena apa? Yang paling berat itu kan ketika Pak Kapolri dilantik, ini yang akhirnya pemerintah karena pinci bupati ini nantinya akan dijadikan sebagai RPJMD rencana pembangunan daerah jangka pendek, jangka karena yang nanti akan dilakukan oleh bupati itu iya harusnya kan satu sarjana yang bisa adanya apa lagi adanya beasiswa bagi mahasiswa, kemudian 2 juta bantuan 2 juta itu ini juga harus 2 juta bantuan itu tidak mungkin yang hasil dapat bantuan 2 juta ya tidak mungkin orang yang kuliah dia bisa bantuan tapi ada proses dan aturan yang dilakukan oleh itu orang miskin itu begitu. Terus selanjutnya gimana nih cara tim sukses menjaga komunikasi yang efektif antara anggota tim sukses dan masyarakat lalu sama dengan yang pertama antara tim sukses itu ada komitmen kita bahwa paslon kita harus dulu yang harus jaga karena kalau tim sukses ini dari awal tidak mempunyai komitmen yang sangat dulu. Yang kedua di masyarakat kita harus apa ya tidak ini jadi bukan masyarakat jika bos sampai dengan dari ya lebih belum bos saja nanti bakal ini bahwa nah itu yang mesti kita jaga itu satu komitmen antar ini jaga kuat menjaga marwah daripada kabupaten ini ya kabupaten sampai alhamdulillah sampai di akhir kampanye tidak ada satupun yang yang dianggap berat lah ya bagi pasaku dan buat selanjutnya kemarin kan saya lihat nih kampanye Bu Putri yang sampai belusukan pengumpul di sana. Apa strategi yang digunakan untuk menarik perhatian pemilih tidak hanya asing dan tahu? Sebenarnya gini, saya dengan Mas Akur pernah datang ke daerah saya ada masalah dengan juga. Itu belum pernah disentuh oleh dua periode Bupati ke daerah. Tapi kita dengan kemauan yang sangat keras, meskipun kata orang sangat jauh lah, jalannya itu seperti walungan saat. Wah, sampai mobil mata foto banyak kempes di bukan ya. Nah itu, sama lagi. Kita jangan karena apa? Pak Sagur mengingat kita harus harus melihat secara real bahwa itu loh kata Gubernur. Di situ hak miliknya hampir 3.000 orang. Tapi tidak pernah di situ. Sampai kita perjalanan dari awal perjalanan sampai ke tempat pertemuan itu 2 jam. Alhamdulillah Mas Gun hadir di situ dan alhamdulillah ketika kita kontrol suaranya semuanya duluan Mas Gun. Hanya pengennya jalannya dulu kalau saya tahu kau pengennya dulu kalau jalannya mana kawan tengah dikadang sampai ya kemarin kan di tim sukses ya tim kan pasti ada banyak orang nggak mungkin 1 orang gimana caranya Pak Sugeng sendiri jika ada perbedaan pendapat menangani udah begini setelah sebelum dia berangkat kita ada dulu dulu main meeting bagian oleh mungkin bagian fokus kelas habis di situ ada evaluasi setiap hari pasti ada evaluasi kita evaluasi yang salah kita benarkan yang sudah benar kita lanjutkan sehingga ini
kalau itu ada gesekan masih ada tapi tidak apa ya tidak wah sampai terpecah gitu seperti itu. Karena memang kan banyak orang kan susah jadi yang mungkin itu lah kan. Nah tadi itu awalnya tidak ada COVID itu yang harus dipegang oleh kita bahwa nomor 2 pasangan santri harus gitu. Bagaimana pola komunikasi yang harus dijalankan oleh bupati dan wakil bupati Garut Indonesia yaitu kepada partai politik dan kawan-kawan? Gini, untuk partai politik ini kan kalau pas aku di eksekutif ya, kalau di eksekutif ada kepanjangan tangan partai, yaitu fraksi. Maka seluruh aspirasi, seluruh keinginan partai itu disampaikan di masing-masing. Begini, Pak Sakur ini kan jadi bupati karena kekalahan didukung oleh partai Golkar. Maka ketika ada partai Golkar nih kan mengaspirasi masyarakat yang belum tersampaikan, maka partai Golkar wajib memanggil fraksi Golkar dan fraksi Golkar sampaikan ke bupati ini. Apakah melalui aspirasi, apakah melalui visi. Nah, kalau komunikasi politik itu antara partai terpilih dengan partai terpilih itu dalam kapasitas komunikasi. Tapi kalau komunikasi politik di eksekutif maka maknanya adalah fraksi. Tapi kalau komunikasi politik antara partai dengan bupati, kenapa? Kekuatan yang menopang kekuatan politik yang menopang pasangan politik dia partai politik yang satu mendukung pasangan politik dengan masyarakat sama kulah kampanye masyarakat nah pada saat jadi lain dan saya yakin bukan saya saja aku yakin karena saya setiap hari mendampingi beliau kemudian juga karena Pak Ibu Putri ini satu komen dengan saya sehingga adalah kampanye dan bupati komunikasi ini akan berjalan. Hanya mungkin mohon maaf saja kalau setelah dari bupati kan ada penyekat protokol yang memang harus dilalui oleh bupati. Jika komunikasi akan berjalan, tetapi ada beda dengan kampanye lah ya. Kalau kampanye kalau bisa kalau tadi kan karena Pak Bupati ketika tanggal 6 Februari dilantik di Istana Negara oleh Presiden maka melekatlah di situ sebagai pejabat negara yang juga melekat aturan protokol negara harus dilakukan. Tapi kan bukan ada pembangunan negara terus sekarang pakai boleh aja biasa. Mereka itu kan kan untuk lagi di Inggris ya. Bupati itu lihat ada lanjut ke pertanyaan penutup ini untuk juga apa harapan Pak Sindra sendiri kepada bupati dan oleh bupati terpilih kita selama 5 tahun ke depan? Kalau harapan saya sih, karena saya tentu ya, saya kira harapan kita bupati dan bupati ini senantiasa istiqomah lah dalam jalannya. Yang kedua juga menjalankan program-program visi misi ya, sesuai dengan yang disampaikan saat ini. Yang keduanya bahwa ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan Garut membutuhkan sebuah perubahan, baik dalam segi pemerintahan, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial politik. Sehingga kita berharap Pasangan Putri ini mampu melewati hal-hal yang memang diinginkan oleh masyarakat. Yang 10 tahun ke belakang masih berjalan, ini juga berjalan itu yang keduanya juga kita ingin ada reformasi birokrasi yang dilakukan karena dan reformasi birokrasi yang sesuai harus dilakukan dengan dia ini juga jalan baik dia yang kedua lakukan komunikasi politik dengan DPRD ini sehingga tidak ada lagi perpecahan antara eksekutif dan legislatif. Itu dia visi-misi beliau yang sangat banyak 8 misi loh, udah salah, itu harus dilakukan. Apa pencapaian terbesar tim Susen Bupati terpilih kemarin dalam proses kampanye ini? Mana kan pas aku dia 70%. Dan meyakinkan orang bahwa
Iya, kemarin terjadi. Iya. Dan saya yakin lagi gini, dengan sikap pasang di liga saya paham ya dengan Dewa. Tapi itu kan orangnya takwa ya, dan juga tidak jadi momentum. Benar salah. Dan ini yang masih dilakukan oleh pemimpin kedua. Yang kedua, Tempo itu juga saat bagaimana dia mengangkat kaum milenial untuk ikut berpartisipasi dalam kaca kuning. Karena selama ini kan sebenarnya hanya dianggap ketika remaja selesai di situ sudah selesai. Tapi untuk politik musik akan diambil seluruhnya dengan melalui kebijakan-kebijakan dan visi misi yang dia tolong. Karena gini, sedangkan kalau dari dia angka DPS itu milenialnya sangat luar biasa, kan di atas berapa? Sehingga kalau tidak dimanfaatkan oleh tadi kan habis komunikasi balik lagi ke waktu kampanye. Gimana tim sukses manfaatin media sosial sama teknologi? Keistimewaan pasar berputih ini menguasai media. Orang politik itu harus mengerti dia kena. Hasil Amerika, hasil manapun ketika dia menguasai media, di Pasapur ada media di Amerika yang luar biasa. Mulailah di Instagram, di TikTok, kemudian di mana-mana. Kemudian apalagi di dengan dengan basic itu kan sangat luar biasa. Nanti dia semua tidak ada yang orang di baca. Waktu kampanye ada nggak yang menghantam satu, karena apa? Ini secara semua bahwa apabila ingin merebut kekuasaan, salah satu syarat merebut kekuasaan itu adalah dengan menguasai. Kalau tidak menguasai, mendekati tidak ada hitam, komen aja. Sehingga kalau orang bicara media, kalau media yang ukur di mana? Jadi kita di posisi. Setuju kan? Karena jawab baku kalau nggak tiga. Kemarin Pak Gus sebagai satu orang yang berperan lebih di Universitas Bandar Barat, gimana mengukur kesuksesan selama kampanye berlangsung waktu kemarin? Pertama ini, ketika Pasapur datang, bagaimana respon masyarakat dengan dia? Jujur ya, saya pernah kampanye salah satu tempat di Pasir di ujung perbatasan Garut Cianjur. Masa nunggu dari jam 2. Pas aku datang jam 8. Tidak pernah ada satu orang pun yang pulang. Ini artinya apa? Artinya ada indikator bahwa masyarakat Garut ini ada sebuah perubahan. Mau kira-kira lain. Artinya teman Garut, kurang yang ikut apa? Karena di antara satu dengan tadi kopi ini, dua-duanya saling mengisi. Kekurangan mata kuliah kekurangan juri, kekurangan teknik juga. Dua-duanya sehingga masyarakat jujur ya. Pak mau datang jam 9 malam, hanya 10 menit kampanye pulang. Masa nunggu dari jam 12 sore? Tidak pernah ada yang kecewa apa-apa. Ketika datang Pasapur sih nggak tahu ini bantu juga. Lalu masih Betul-betul dia nantinya masyarakat sangat luar biasa terhadap pasangan itu. Jika komunikasi ada gitu ya lah, tetapi ada beda dengan kampanye lah ya. Mau kampanye kalau udah bisa, kalau tadi kan karena Pak Bupati ketika tanggal 6 Februari dilantik di Istana Negara oleh Presiden, maka melekatkan di situ sebagai pejabat negara yang juga melekat aturan-aturan protokol negara harus dilakukan. Tapi kan bukan ada protokol negara harus dengan Pasapur. Ini aja biasa saja. Nah, saya juga berarti kan untuk dia kan lagi di Inggris nih. Ya, Bupati ya ada. lanjut ke pertanyaan penutup ini, kita apa harapan Pak Sindra sendiri kepada Bupati dan Bupati terjauh kita 5 tahun ke depan? Kalau harapan saya sih, karena saya tim sukses ya,
Saya kira harapan kita, Bapak Bupati dan Bupati ini senantiasa istiqomah lah dalam jalannya. Yang kedua juga menjalankan program-program visi misinya sesuai dengan yang disampaikan saat awal. Yang keduanya bahwa amanat ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan Garut membutuhkan sebuah perubahan, baik dari segi pemerintahan, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial politik. Sehingga kita berharap masyarakat dan putih ini mampu melewati hal-hal yang memang diinginkan oleh masyarakat. Yang 10 tahun ke belakang masih berjalan, ini jalan ini memang banyak juga kita ingin ada reformasi birokrasi yang luar biasa. Karena tanpa reformasi birokrasi yang sesuai harus bergabung dengan ya, ini juga tidak jalan dengan baik. Kemudian yang kedua, lakukan komunikasi politik dengan DPRD ini. Tiga, tidak ada lagi perpecahan antara eksekutif dan legislatif. Lihat visi-misi beliau yang sangat banyak, 8 visi-misi kalau tidak salah, itu harus dilakukan. Minimal 100 hari kerja beliau dan bupati, karena programnya harus dilakukan. Kalau masalah beasiswa, kalau masalah sarjana, udahlah itu mah sudah mazhabnya Pak Sakun. Saya lakukan itu ya. Apalagi kan ini para mahasiswa Unika yang sangat biasa. Pilato kan tidak lupa. Ya, kenapa tak wajib diri yang mempuas Unika? Ayo awas. Banyak besok 10 tahun atau kan kita mah kayak di rumahnya aja kan suatu konsumsi gitu ya. Kemana mau tahu? Salah kok. Kemana mau? Wajib buat saya sana. Udah. Keren mau tahu guys. Jadi kampanye selama 75 hari. Saya diumumkan kalau kalian ini pas aku rumah kau lebih ke abi aja. Awalnya naik terus kampanye di tahun 87 sudah jadi mulai 100 kilo lah. Atau bikin komen tuh tahun sudah lah. Kalau katanya itu ya. Ingat saya kapan nih? Karena pantangan rumah cuma ke selatan ini. Jadi kalau santai ya. Tuhan lewat. Hatos. Tapi semuanya orang yang jadi orang kan. Iya lah. Kamu tengah itu mengenal apa? Ayah nama teh. Iya kata. Kan. Itu sungguhan tuh cek. Oh baca. Kalau di sini Pak. Aja mana kau? Kuan be. Kuan waktu. Jadi hari tapi kamalot deh tidur teh di sini makan teh dahulu mampir besok bukan pakai bebek kan ya makan tanya kamu gua sama tadi ayo apa udah pick pulang ya beres kampanye di kios 100 kilo anjir ayo awak kuat lagi kamu kemana itu saya mah beberapa ada lebih bapak mau jam 6 pagi sampai ke kolosal gitu. Ya paling teh putri itu kalau kampanye teh putri setiap hari itu minimal 14 betul. Kalau Mas Akun minimal 15 tiap hari itu. Tiap hari ya. Jangan mana kira kajian uang. Oh jadi kalau dengan mobil, ya, lama. Lagi aja masalah kan. Orang cari kesehatan nih, kesehatan ayat sare. Salah lipat apa tadi? Bukan pengen lipat. Itu namanya. Kenapa Pak? Dari 42 kecamatan yang tidak pernah disentuh hari ini ya. Sehingga pasangnya dan putih di pimpinan kalah. Kalau untuk itu sepuluh malah ngomong unggulan nanti saya gini dia sehari gua sehari kan dia beli unggulan minimal 12 ini kan gini jam 7 sampai jualan ini jualan ini dia jauh kalau masalah beasiswa kalau masalah sarjana udahlah itu kan sudah mazhabnya Pak Sakun, saya lakukan itu ya. Apalagi kan ini para mahasiswa Unika yang sangat biasa. Pilato kan tidak lupa.
Ya, kenapa aku jumpa diri yang mau masuk nikah? Mungkin kejar pertanyaan dari kamu juga. Eh, Terima kasih atas waktu, informasi, dan ilmu yang Bang Indra kasih kepada kita dan teman-teman semua yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, mandi. Dan alhamdulillah. Come inside of